Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ini merupakan peristiwa redoks dalam kehidupan sehari-hari ya. Kamu pernah tahu ya tentang fotosintesis. Fotosintesis yang terjadi dalam tumbuhan dengan membutuhkan energi dari matahari merupakan reaksi redoks. Ini gambar apel ya. Ketika kamu makan apel, kamu gigit, terus kamu biarkan beberapa saat akan berubah warna ya, warnanya akan coklat. Ini merupakan reaksi redoks. Kamu lihat ini adalah paku, warnanya sudah coklat. Ini merupakan proses redoks. Korosi pada paku atau pada besi mengakibatkan warnanya berubah. Ini merupakan peristiwa redoks dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat dulu pengertian reaksi reduksi oksidasi ya. Pengertian yang pertama itu dilihat dari pengikatan dan pelepasan oksigen ya. Pengikatan dan pelepasan oksigen. Itu yang pertama. Kalau dikatakan reduksi itu berarti melepas oksigen dari suatu zat. Kalau dikatakan oksidasi itu berarti mengikat oksigen dari suatu zat. Ini contoh-contoh reaksi oksidasi. Oksidasi mengikat O. S mengikat oksigen menjadi SO3. FeO ada O-nya, mengikat O lagi menjadi Fe2O3. Reduksi melepas oksigen. SO3 mengalami reduksi menjadi S dan O2. CuO mengalami reduksi atau melepas oksigen menjadi Cu dan O2. Jadi saya ulangi, reduksi itu melepas oksigen dari suatu zat, oksidasi itu mengikat oksigen oleh suatu zat. Nah, sekarang kita lihat pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua atau pengertian reduksi yang kedua itu dilihat berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Elektron ya. Kalau reduksi itu menangkap elektron. Kalau oksidasi melepas elektron. Menangkap elektron itu berarti ditambah elektron di sebelah kiri panah ya. Tambah elektron sebelah kiri panah. Kalau oksidasi itu menambah elektron di sebelah kanan panah. Menambah elektron di sebelah kanan panah. Oksigen menangkap 2 elektron menjadi O2 negatif. Cl menangkap elektron 1 elektron menjadi Cl min ya. Ca melepas 2 elektron menjadi Ca2 positif. Na melepas 1 elektron menjadi Na positif. Kemudian ini contoh-contoh reaksi redoks. Jadi ini merupakan gabungan oksidasi dan reduksi. Tadi oksidasi itu melepas elektron, berarti tambah elektron di sebelah kanan panah. Reduksi itu menangkap elektron, berarti reduksi menangkap elektron di sebelah kiri panah. Kalau digabungkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, itulah yang disebut reaksi redoks ya, reaksi redoks. Jadi di sini Zn menjadi Zn2 positif, ini mengalami oksidasi. Cu2 positif menjadi Cu, ini mengalami reduksi ya. Oke, kita lanjut. Pengertian redoks yang ketiga ya, redoks yang ketiga. Dilihat itu berdasarkan kenaikan dan penurunan ya, kenaikan dan berkurang atau turun ya bilangan oksidasi. Dikatakan oksidasi ada kenaikan bilangan oksidasi. Saya singkat ya BO ya. Dikatakan reduksi ini penurunan bilangan oksidasi. Saya ulangi, kalau oksidasi naik biloksnya. Kalau dia reduksi turun biloksnya, turun ya. Bilangan oksidasi. Nah, kemudian zat yang mengalami reduksi disebutlah itu oksidator. Jadi kebalikan ya. Terus zat yang mengalami oksidasi disebutlah reduktor. Saya ulangi, zat yang mengalami reduksi disebut oksidator atau pengoksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor atau pereduksi.
Nah, sekarang supaya lebih jelas kita lihat contoh di bawah ini. Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dari reaksi redoks berikut. Jadi ini udah merupakan reaksi redoks. Kalau dia merupakan reaksi redoks, berarti ada oksidasi, ada reduksi. Atau ada reduksi, ada oksidasi. Kita bisa menentukan apakah dia reduksi oksidasi berdasarkan menentukan bilangan oksidasinya. Nah, sekarang kita menentukan bilangan oksidasi hidrogen dan Cl2. Ini adalah unsur bebas. Tahu ya, unsur bebas unsur yang tidak berikatan dengan atom lain. Jadi atomnya sejenis. Ini hidrogen berarti atom H sama H. Ini Cl2 berarti Cl sama Cl. Ini dikatakan unsur bebas. Unsur bebas bilangan oksidasinya selalu 0. Berarti ini juga 0. Nah, sekarang kita lihat HCl, ya. H itu bilangan oksidasinya biasanya positif 1. Nah, H ada 1 di sini berarti sama 1 positif 1. Ini koefisien tidak kita gunakan ya dalam perhitungan Bilox ya, koefisiennya. Nah, sekarang Cl-nya ini berapa? Supaya jumlah muatan kan pasti 0. Tentu kalau ini positif 1, berarti supaya 0 berarti ini minus 1. Sehingga Bilox Cl-nya min 1. Nah, sekarang kita lihat perubahan Biloxnya. Di sini hidrogen ya. H di sini Biloxnya 0. H di sini positif 1. Kemudian kita lihat Cl. Cl di sini 0, di sini min 1. Sekarang kita lihat dari 0 ke positif 1 terjadi kenaikan Bilox. Kalau kenaikan Bilox disebut apa itu? Oksidasi. Sekarang kita lihat Cl. Ini bilang oksidasinya 0. Ini min 1. Dari 0 ke min 1 berarti dia turun ya. Turun itu berarti mengalami reduksi. Oke. Nah, sekarang kita tentukan oksidator. Oksidatornya mana? Reduktornya mana? Tahu ya? Oksidator itu tadi adalah zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi yang mana? Berarti ini dong yang mengalami reduksi. Sehingga oksidatornya adalah Cl2. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi yang mana? Ini kan yang mengalami oksidasi. Berarti reduktornya adalah H2. Kemudian ada disebut hasil oksidasi. Kemudian hasil reduksi. Tentu hasil itu di sebelah kanan. Hasil itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan zatnya cuma ada 1 HCl. Berarti hasil oksidasinya HCl, hasil reduksinya juga HCl. Jadi sama ya. Oke, itu cara menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dari reaksi redoks. Nah, ini ada contoh juga. Boleh kamu kerjakan ya, boleh kamu kerjakan. Dilatihlah di rumah. Nah, sekarang ini saya kasih lagi yang ketiga. Ini sebenarnya aplikasi dari reaksi redoks ya. Ini adalah Clorox pemutih ya, yang sering digunakan untuk memutihkan baju. Ini tadi warnanya kusam. Sekarang setelah menggunakan Baiklin atau Clorox itu menjadi putih ya. Jadi pemutih itu mengalami reaksi redoks. Ini pemutih itu NaClO ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Na di sini Biloxnya positif 1. Na positif 1, Cl positif 1 juga. Sekarang coba kita lihat benar apa enggak ya. Kita bikin dulu terpisah. NaClO. Na itu kan golongan 1, pastilah positif 1. Ada 1 dia, berarti ini positif 1. O itu kan umumnya min 2. O-nya kebetulan 1, min 2 kali 1, min 2 juga. Berapa sih Cl-nya ini supaya 0? Berarti Cl-nya juga bukan min dong, positif 1 ya. Itulah Bilox Cl. Berarti Cl di sini positif 1. Sekarang kita lihat di sini NaCl ini.
NaCl. Tahu ya, Na itu selalu positif 1 karena golongan 1 logam. Berarti Cl-nya -1, makanya ini -1. Kemudian kita lihat lagi di sini NaClO3. Na-nya positif 1. Ya, Na-nya cuma ada 1, positif 1. O-nya -2, O-nya ada 3, berarti kalikan -2 kali 3, -6. Berapa Cl-nya supaya hasilnya ini 0? Ini berapa? Berarti Cl-nya ini adalah positif 5. Ya. Sehingga di blok Cl positif 5. Nah, sekarang kita lihat. Yang mengalami perubahan adalah Cl. Karena Na sama ya. Na positif 1. Na positif 1. O juga sama. O-2, O-2. Jadi O tidak mengalami perubahan blok dengan Na. Yang mengalami perubahan adalah Cl. Cl plus 1. Kita bikin sini. Plus 1. Di sini Cl di sini -1. Plus 1 ke -1 turun, berarti reduksi ya. Kemudian masih sama, ini Cl plus 1. Kemudian di sini Cl-nya di sini plus 5 ya. Dari plus 1 ke plus 5 naik, berarti disebut oksidasi. Nah, ini udah langsung. Ini tadi mengalami reduksi, inilah hasil reduksi. Ini mengalami oksidasi, inilah hasil oksidasi. Nah, tinggal yang belum ditentukan reduktor, oksidator. Reduktor itu tadi apa? Reduktor yang mengalami zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan ini kan? Ini mengalami oksidasi. Berarti adalah NaClO. Oksidator yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi juga ini. Berarti juga NaClO. Zat yang mengalami reduksi dan oksidator itu atau reduktor oksidatornya sama, oksidator reduktornya sama. Jika oksidator reduktornya sama disebut dia reaksi autoredoks ya. Autoredoks atau disebut juga reaksi disproporsionasi ya. Nah, itu merupakan reaksi autoredoks atau disproporsionasi ya. Sekarang aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Tadi sudah dijelaskan, tapi ini menambahkan pembakaran isoktana, bahan bakar yang biasa digunakan ya untuk ya alat kendaraan bermotor ya. Ini isoktana mengalami pembakaran, ini reaksi redoks. Respirasi merupakan reaksi redoks. Respirasi itulah karbohidrat mengalami pembakaran dalam tubuh akan dihasilkan karbon dioksida dan hidrogen, tentu dihasilkan juga energi. Fotosintesis merupakan kebalikan respirasi. Tumbuhan mengalami fotosintesis, berarti itu CO2 tambah H2O, tentu dengan bantuan sinar matahari. Dihasilkan ini karbohidrat dan oksigen. Kemudian sintesis asam sulfat juga merupakan reaksi redoks. Ini tahapannya ini nanti akan kita pelajari juga di kelas 2. Siklus nitrogen juga merupakan reaksi redoks. Jadi artinya banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan reaksi redoks. Sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga kamu paham. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.